pode ter. Você vai morar no IML, onde você tá posando em tamo de olho com F. Esse ano você quer, você vai morar no IML, onde você tá posando em tamo de olho com F. Esse ano você quer, só ser tiro na cara da bitch. Foda-se essa bitch, eu não ligo pra minha ex-bitch. Tô com a nova bitch. Kerusuhan Maluku Tenggara 2022 adalah rangkaian kerusuhan yang terjadi pada 6 Oktober dan 12 November 2022 di Kabupaten Maluku Tenggara. Kerusuhan ini melibatkan 3 desa di Kecamatan Kei Besar, yakni Desa Bombay dan Ngurdu dengan Desa Elat. Kronologi kerusuhan Maluku Tenggara. Kerusuhan ini dimulai oleh bentrokan antar ketiga warga desa yang telah berlangsung sejak Sabtu pagi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bentrokan diawali saat warga Desa Bombay dan Ngurdu memaksa untuk memasang sasi adat atau larangan adat di perbatasan Desa Elat. Warga ketiga desa itu mengklaim lahan di perbatasan itu sebagai tanah mereka. Warga Desa Elat yang tidak terima dengan pemasangan sasi adat itu lantas melakukan perlawanan hingga akhirnya terjadilah bentrok. Senjata yang digunakan dalam bentrokan ini adalah parang, panah, bambu, dan senjata api. Penyebab kerusuhan Maluku Tenggara. 1. Bentrokan warga kedua pihak. Bentrokan warga dari kedua pihak ini diduga dipicu oleh kegiatan adat yang dilakukan oleh warga dari Desa Bombay, yakni berupa pemasangan larangan adat atau sosi adat di perbatasan kedua desa. Hal ini disinyalir memicu kemarahan warga Desa Elat sehingga terjadi aksi saling serang. 2. Sengketa tanah adat. Masalah kepemilikan dan batas tanah adat menjadi pemicu utama konflik ini. Klaim yang tumpang tindih atas lahan adat di wilayah perbatasan antara desa memicu ketegangan dan permusuhan yang berujung pada bentrokan fisik. Dampak kerusuhan Maluku Tenggara. 1. Korban jiwa. Bentrokan yang terjadi menyebabkan jatuhnya korban jiwa 2 warga sipil tewas karena kerusuhan dan 2 anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terdiri dari anggota Brimob dan Polresta Tual terluka karena tertusuk anak panah. Selain melukai 2 anggota polisi, 42 orang yang terdiri dari warga sipil dan polisi turut mengalami luka-luka karena bentrokan yang terjadi. Yang kedua, kerusakan fisik. Kerusakan ini mengakibatkan kerusakan pada rumah-rumah, fasilitas umum, dan tempat ibadah. 26 rumah warga dan 2 gedung sekolahan juga terbakar akibat kerusuhan ini dan puluhan orang mengalami luka-luka. Yang ketiga, ketegangan sosial. Konflik ini meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat yang terdampak, serta menciptakan ketegangan dan polarisasi sosial yang berkepanjangan. Yang keempat, mengungsi. Banyak warga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat yang lebih aman akibat kerusuhan ini. Hambatan atau tantangan. Yang pertama, faktor pemicu konflik yang kompleks. Konflik di Maluku Tenggara seringkali dipicu oleh masalah-masalah yang saling berkaitan seperti perselisihan batas wilayah, sentimen etnis dan agama, serta masalah ekonomi dan sosial. Kompleksitas masalah ini membuat penyelesaian konflik menjadi lebih sulit. Yang kedua, kurangnya komunikasi dan koordinasi. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak terkait seperti pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dapat menghambat upaya penyelesaian konflik. Yang ketiga, trauma dan dendam. Pengalaman traumatis akibat konflik seringkali meninggalkan luka yang mendalam dan dendam yang sulit dihilangkan.
Hal ini dapat memicu kembali konflik di kemudian hari. 4. Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia, dapat menjadi hambatan dalam upaya penanganan konflik, seperti dalam penyediaan bantuan kemanusiaan, pemulihan infrastruktur, dan program rekonsiliasi. 5. Politisasi isu. Konflik di Maluku Tenggara terkadang dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik mereka. Hal ini dapat memperburuk situasi dan menghambat upaya penyelesaian konflik. Kesimpulan, konflik dan kerusuhan di Maluku Tenggara pada tahun 2022 merupakan masalah kompleks yang membutuhkan penanganan serius dan komprehensif. Penyelesaian konflik ini tidak hanya membutuhkan penegakan hukum dan pemulihan fisik, tetapi juga upaya rekonsiliasi dan penyembuhan luka-luka sosial yang mendalam.